Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini me time, acara sendiri-sendiri, tapi kita isi dengan ke Museum Sahabat Rasulullah yang ada di Kota Mekah. Posisi ada di samping Hotel Hilton. Nah, lihat ya. Ini Museum Sahabat Rasul atau As-Sabi Exhibition. Kita dengar penjelasannya. Aku ke belakang dong, aku mau set. Surat-surat ini kali. Misi ibu ya, mungkin loh ya. Namanya As-Sabi Exhibition. Posisi di samping Hotel Hilton. Baik, hadirin rahimakumullah, kita ucapkan selamat datang di pameran sahabat Nabi. Pameran pertama yang mengisahkan tentang kehidupan para sahabat-sahabat Nabi, dimulai dari turunnya wahyu sampai para sahabat menyebar ke seluruh penjuru dunia dalam menyebarkan Islam. Dan di ruang pertama ini kita akan mengenal siapa itu para sahabat-sahabat Nabi dan keutamaan mereka. Jadi para sahabat adalah orang-orang yang bertemu Nabi, berislam, kemudian wafat dalam keadaan Islam. Salah satu keutamaan para sahabat Nabi, para sahabat ini misalkan seperti bintang di langit. Bisa dilihat di atas. Nah, para sahabat misalkan seperti bintang di langit, dan fungsi bintang salah satunya adalah sebagai petunjuk jalan. Begitu juga para sahabat berfungsi sebagai petunjuk jalan umat Islam. Dan jika umat Islam memiliki pemahaman atau memahami Al-Quran dan hadis berdasarkan pemahaman para sahabat, maka umat Islam tidak akan tersesat. فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي. Kita seperti dibawa di dalam antariksa. Masya Allah. Sahabat itu seperti bintang. Silakan yang perempuan sebelah sini. Silakan. As-Sabi Exhibition. Baik, Bapak Ibu sekalian, di ruang berikutnya mengisahkan tentang para as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang pertama kali masuk Islam. Dan mari kita mengenal mereka di ruang berikutnya. Silakan. Oke, kita ke ruang berikutnya. Silakan. Ayo. Silakan, Bu. Ibu-ibu dulu. Silakan yang perempuan di sebelah sini. Silakan yang perempuan ke sebelah kiri. Silakan yang perempuan. Silakan merapat ke depan. Ya, bapak-bapaknya di sebelah kanan sini, Pak. Yang ibu-ibu sebelah kiri. Silakan yang laki-laki ke sebelah kanan sini. Kita lihat bagaimana kehidupan Rasulullah. Silakan Pak, yang belakang silakan merapat ke depan, sebelah kanan sini Pak.
Bapak ke depan silakan. Baik, di sini ada video yang disampaikan perempuan yang bersama pada masuk Islam. Kira-kira siapa? Siti Khadijah. Ini bercerita tentang Khadijah, orang yang pertama sekali masuk Islam. Di antara mereka yang mendapatkan siksaan yang sangat begitu berat dari orang-orang musyrikin Makkah. Bahkan tidak sedikit yang dibunuh oleh orang-orang musyrikin Makkah ini. Maksud perempuan tidak luput dari siksaan mereka. Contohnya, misalnya di sana Rasulullah pernah diasingkan, Rasulullah pernah diisolasi bersama dengan keluarga dan para sahabat-sahabatnya di lembah Abu Thalib selama kurang lebih 3 tahun. Kalau sekarang lembah Abu Thalib itu terletak di samping tempat kelahiran Nabi. Ini adalah perempuan yang pertama kali masuk Islam, yaitu Khadijah. Dan siapakah laki-laki yang pertama kali masuk Islam? Abu Bakar. Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq banyak sekali keutamaannya. Abu Bakar yang lahir 2 tahun 6 bulan setelah tahun gajah. Jadi Abu Bakar lebih muda dari Nabi sekitar 2,5 tahun. Kelebihan Abu Bakar atau keutamaan Abu Bakar diantaranya adalah Abu Bakar sudah menjadi sahabat dekatnya baginda Rasulullah sebelum munculnya Islam. Abu Bakar pernah dipilih oleh Rasulullah untuk menjadi pemimpin haji di masa Rasulullah masih hidup. Dan di akhir hayat baginda Rasulullah, Abu Bakarlah yang dipilih oleh Nabi untuk menggantikan Nabi sebagai imam sholat. Kemudian, sebelumnya, ketika Nabi diizinkan untuk berhijrah menuju kota Madinah, sekali lagi Abu Bakar yang dipilih oleh Nabi, yang dipercaya oleh Nabi untuk menjadi teman Nabi dalam perjalanan hijrah tersebut. Dan di ruang berikutnya, kita akan mengetahui bagaimana perjalanan hijrah Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq. Oke, kita akan mengetahui bagaimana perjuangan dan Abu Bakar Siddiq, Abu Bakar sahabat Rasulullah dalam memperjuangkan Islam. Kita ke ruangan berikutnya. Di tas. Lupa ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam salawat buat Rasulullah. Ayo masuk sini perempuan. Bapak Ibu sekalian, di saat Rasulullah berhijrah, siapakah yang menggantikan Rasulullah untuk tidur di atas kasurnya? Dan ternyata Ali bin Abi Thalib yang memiliki tugas khusus dari baginda Rasulullah, yaitu Ali bin Abi Thalib diperintahkan oleh Rasulullah untuk menyerahkan atau mengembalikan titipan-titipan atau amanat-amanat milik penduduk kota Mekah yang sebelumnya dititipkan kepada Rasulullah. Abu Bakar menemani Rasulullah dalam perjalanan hijrah menuju kota Madinah. Tunggalnya Abu Bakar lah yang berjasa besar dalam hijrahnya Rasulullah. Misalnya ada Abdullah, putranya Abu Bakar yang berperan sebagai informan. Dan juga ada Asma, putrinya Abu Bakar. Kira-kira apa perannya Asma di sini? Ya, mengatakan amanah untuk Rasulullah. Dan ada seorang pemuda kami yang juga berjasa dalam hijrahnya Nabi Amir bin Khuwairah. Nah, Amir bin Khuwairah mengembalakan kambingnya di dekat jalan hijrahnya Nabi dengan
tujuan agar Nabi bisa menuntut dari kami tersebut, dan tujuan yang paling utama adalah agar jejak Rasulullah tertutupi atau terhalang oleh jejak kami tersebut. Dan di sini kita bisa melihat sebuah peta. Di sini ada jalan hijrahnya Nabi. Nah, di sebelah sana ada kota Mekah, dan di sebelah sini adalah kota tujuan Nabi, yaitu kota Yathrib atau kota Madinah. Ada dua jalan di sini, yang merah dan yang hijau. Yang merah adalah jalan umum atau jalan kaki dari jalan. Bisa dilihat. Dan jalan hijrahnya Nabi yang hijau ini. Nabi pun bisa berhijrah tidak langsung menuju kota Madinah, maka tetapi sempat bersembunyi di sebuah gua selama kurang lebih 3 hari 3 malam lantaran Nabi dikejar oleh orang-orang musyrikin yang ingin membunuhnya. Pertanyaannya, apakah nama gua tersebut? Wahira atau Batur? Batur. Betul sekali. Dan di saat itu Abu Bakar yang bersama Rasulullah ketakutan karena orang-orang musyrikin yang mengejar Rasulullah sudah sampai di depan Batur. Abu Bakar sampai mengatakan, wahai Rasulullah, jika orang-orang musyrikin ini melihat, Silakan Bu mewarnai Pak. kemudian Rasulullah pun melihat sahabatnya yang sedang ketakutan tersebut, menenangkan hati sahabatnya dengan mengatakan sebuah perkataan, dan perkataan tersebut dan perkataan Rasulullah tersebut diabadikan dalam Al-Quran. Bisa dilihat di atas. La tahzan, innallaha ma'ana. La tahzan. Jangan bersedih. Allah bersama kita. Itu adalah gambar Gunung Surya. Dan tetapi bukan ada di bawah, tetapi di atas. Ini gambar Gunung Suro. Akhirnya Rasulullah pun sampai di kota Madinah. Bagaimanakah sambutan di kota Madinah untuk baginda Rasulullah? Mari kita mendahului hubungannya bernama Madinah. Kita ke ruangan berikutnya untuk melihat bagaimana ketika Rasulullah sampai di kota Madinah. Semangat Oma. Bismillah, ada air zam-zam nanti kita siram ya. Cari tempat duduk kalau ada tempat duduk. Kadeh. Ayo odai. Wow. Silakan yang ibu-ibu ke sebelah sini, yang laki-laki ke sebelah sini. Ibunya ke sebelah kanan sini. Ibu-ibu, iya kayaknya saya ibu-ibu. Saya mau ke kanan. Ada abang nonton. Baik, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, Rasulullah pun bisa mengenal sambutan yang penuh kehangatan, sambutan yang penuh kebahagiaan. Bisa dilihat di belakang ada sebuah ilustrasi yang menggambarkan situasi tersebut. Laki-laki, perempuan, bahkan anak-anak dan orang-orang tua, semuanya keluar dari rumah-rumah mereka untuk menyambut sosok agung tersebut, yaitu Rasulullah. Dan di depan kita ini adalah peta kota Madinah di zaman Nabi. Peta kota Madinah di zaman Nabi. Nah, ketika Nabi sampai di kota Madinah, Nabi Muhammad singgah pertama kali di perkampungan Amr ibn Auf di sana, di perkampungan di Batahan. Nah, di sanalah Rasulullah membangun masjid yang pertama kali dalam Islam. Peta kota Madinah. Masjid Quba ya, di sana. Ada tulisannya di sana Quba. Sudah pernah ke sana Bapak Ibu sekalian? Sudah. Sudah sholat 2 rakaat di sana? Sudah, Baik. insya Allah. Apa keutamaannya? Setara dengan pahala umroh. Setelah Nabi singgah di sana selama kurang lebih 14 hari, Nabi pun akan memulai di hari Jumat menuju kampung berikutnya yang jaraknya kurang lebih 5 km, yaitu perkampungan Bani Najjar di sini. Dan di perkampungan Bani Najjar inilah Nabi membangun markas Islam, yaitu Masjid Nabawi, tempat untuk beribadah, belajar dan mengatur strategi. Masjid Nabawi, Tempat duduk ada di sana. Dan ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, Tahan dilawan hal Oma. penting atau hal pokok yang dilakukan oleh Rasulullah ada dua. Yang pertama dan yang kedua, yang kedua adalah al-mu'akhir, persatuan dan persaudaraan antara muhajirin dan Ansar. Maka
Kota Madinah kota yang sangat subur, kota yang terletak di antara gunung berapi atau bukit berapi di sebelah sana dan di sebelah sini. Kota Madinah adalah kota yang sangat subur. Tanda terbesar kota Madinah yaitu Jabal Uhud atau Gunung Uhud. Ada sebuah hadis, la tasubbu ashabi. Janganlah kalian menghina sahabat-sahabat. Kalau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, karena jika ada di antara kalian yang sanggup berinfak emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu, maka pahalanya tidak setara dengan pahala infaknya sahabat-sahabatku, walaupun mereka hanya berinfak satu mud atau satu genggaman tangan. Bisa dibayangkan hal tersebut. Dan di samping gunung besar ini ada bukit kecil yang namanya Bukit Ainain atau Bukit Dua Mata, yang sekarang lebih terkenal dengan Bukit Rumah atau Bukit Para Pemanah. Di sinilah pernah terjadi pertempuran bersejarah di tahun 3 Hijriah yang akan kita saksikan di ruangan berikutnya. Silakan. Mari kita lihat bagaimana pertempuran Gunung Uhud. Pertempuran di Gunung Uhud. Gak apa-apa, Mama duduk sini. Iya, gak apa ya. Aku lihat kursi dulu ya. Kita ke ruangan berikutnya melihat bagaimana sahabat-sahabat Rasul berjuang di Gunung Uhud. Kita dibawa ke sini merasakan bagaimana itu adalah Gunung Uhud. Ada kursi, saya cari. Oma, ada kursi. Takut Oma ketinggalan, kita udah di luar, Oma di dalam. Oke, di belakang ada kursi. Ini sih bisa dikasih kursi untuk si ibu kaki sakit. Sini. Untuk menjaga posisi kanan pasukan muslimin. Rasulullah memerintahkan 5 pemanah tersebut untuk menaiki bukit kecil ini dan melarang mereka agar tidak turun dari bukit tersebut apapun yang terjadi ketika berlangsung pertempuran. Pertempuran ini pasukan kaum muslimin yang hijau jumlahnya hanya 700 pasukan. 700 kaum muslimin yang digambarkan dalam di awal pasukan kaum muslimin bersorban hijau. Akan tetapi di tengah perjalanan pemimpin kaum munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul berhasil mengevakuasi 300 sahabat sehingga 300 itu pun pulang ke rumahnya masing-masing. Dan yang merah adalah pasukan kaum musyrikin. Yang merah pasukan kaum musyrikin yang jumlahnya berkali lipat dari jumlah pasukan kaum muslimin yang hijau. Pasukan kaum musyrikin jumlahnya 2.800 pasukan. Akhirnya terjadilah pertempuran dan di saat itu walaupun pasukan kaum muslimin lebih sedikit, ketika itu kemenangan hampir diraih oleh pasukan kaum musyrikin. Akan tetapi ada di antara para sahabat yang turun dari bukit para pemanah, mereka merupakan ziarah Nabi. Disebabkan di antaranya adalah tergiur dengan hal perampasan perang di depan mata mereka yang mengira sudah memenangkan pertempuran. Dari 50 pemanah yang turun sebanyak 40 orang. Ketika para pemanah itu turun ke bawah, pasukan kaum musyrikin memutar arah lihat tanda merah di bawah komando Khalid bin Walid. Mereka pun mengambil pasukan kaum muslimin dan menggerakkan pasukan kaum muslimin. Kemudian syahidlah 70 sahabat di medan pertempuran Uhud ini. Di antaranya adalah pamannya Nabi yang bernama Hamzah. Dan terdengarlah kabar bahwasanya Rasulullah telah syahid atau telah wafat. Itulah salah satu sebab yang menjadikan semangat para sahabat pun luntur, sehingga kemenangan yang tadinya hampir diraih oleh
akhirnya dibantu oleh pasukan kaum musyrikin. Di perang Uhud ini banyak sekali pelajaran pentingnya. Di antaranya di perang Uhud ini menggambarkan bahwasanya Rasulullah sangat mencintai, sangat menyayangi sahabat-sahabatnya. Rasulullah tidak marah kepada para sahabat-sahabatnya karena marah di perang Uhud ini. Rasulullah bahkan memohon ampun kepada Allah untuk para sahabat-sahabatnya. Allahumma firli qaumi fa innahum la ya'lamun. Dan yang kedua, ketika kita menangkap perintah Rasulullah, maka efektifnya atau efek negatifnya akan kembali kepada diri kita masing-masing, entah itu langsung di dunia atau kelak di akhirat nanti. Para sahabat hanya melanggar satu perintah Rasulullah dan dibalas dengan kekalahan di perang Uhud ini. Pertanyaannya, bagaimana dengan kita yang sering melanggar perintah Rasulullah? Perang Uhud ini adalah salah satu contoh bagaimana para sahabat selalu bergegas menjawab seruan dari baginda Rasulullah. Dan di ruang berikutnya bernama Hadrat Madinah mengisahkan tentang kehidupan sosial para sahabat-sahabat Nabi di kota Madinah. Mari kita ke ruangan berikutnya untuk melihat bagaimana kehidupan sosial masyarakat atau kehidupan sosial sahabat-sahabat Rasulullah. Sebentar lagi Oma, sabar, kuat, bismillah. Besok sudah packing, hari ini sudah packing, besok sudah berangkat, jadi harus diikutin. Sayang nanti cuma dengar cerita. Oke, ada yang lebih bongkok lagi. Kota Madinah dan kota Mekah, yang diperlukan hanya keinginan yang kuat dan semangat. Nah, perempuan sebelah kanan, laki-laki sebelah kiri. Cari tempat duduk. Nah, tolong ganti Oma. Nah, Silakan, my princess. oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ternyata tidak hanya sahabat laki-laki yang berjasa besar dalam Islam. Sahabat perempuan pun memiliki jasa yang sangat begitu besar dalam Islam. Misalnya, ada Ummul Aiman, sebuah julukan untuk seorang perempuan yang artinya ibunya anak-anak yatim. Nah, Ummul Aiman tersebut membawa kaumnya datang ke kota Madinah untuk berislam secara bersama-sama. Jadi, satu kaum berislam semuanya hanya disebabkan oleh satu perempuan, yaitu Ummul Aiman. Contoh lainnya perempuan yang berjasa besar dalam Islam adalah Ummu Sulaim, seorang wanita pemberani yang sering mengikuti pertempuran bersama baginda Rasulullah. Ummu Dan Sulaim salah satu keistimewaan Ummu Sulaim tersebut adalah ketika Ummu Sulaim dilamar oleh Abu Talha untuk menikah, Ummu Sulaim hanya meminta satu mahar, hanya meminta satu mas kawin dari calon suaminya, yaitu Abu Talha. Kira-kira apa maharnya? Kira-kira apa mas kawinnya? Seperangkat sholat. Seperangkat alat sholat tunai. Al-Fatihah juga hampir tepat Pak. Kira-kira apa? Tiga surat. Syahadat, ya, betul sekali. Dua kalimat syahadat atau keislaman calon suami. Itu hanya maharnya. Di kota Madinah terdapat sahabat-sahabat yang kaya raya dan juga ada sahabat-sahabat yang Bapak Ibu sekalian, ada yang kelupaan? Ada yang kelupaan? Jangan lupa mahar. Baik, Bapak Ibu sekalian, di kota Madinah ada sahabat-sahabat yang kaya raya dan juga ada sahabat-sahabat yang pokok. Contohnya di sana ada sahabat-sahabat yang kaya raya. Ada 7 orang di sana: Abu Bakar, Omar, Utsman bin Auf, Zubair bin Awam. Ini sahabat Rasulullah, the mother of all orphans. Sahabat-sahabat terbaik, sahabat-sahabat yang bahkan Jadi ibunya para juga Al-Asyar Al-Mubasyirin bil Jannah, 10 orang yang dijadikan masuk surga. Ternyata
Dan sahabat Rasulullah yang lain adalah Ummu Sulaim. Sekian para sahabat-sahabat Nabi. Ummu Sulaim. Baik, Allah. di ruang berikutnya bernama Wadaul Habib. Truly amazing story. Sayang masih berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Nanti kita minta penjelasan di sini bahasa Indonesia biar semua orang bisa membaca. Ruangan ke-7 yang kita masukin itu Silakan yang perempuan ke sebelah, yang laki-lakinya ke sebelah kanan. Allah, kita serasa berada di Raudhah. Baik, Bapak Ibu sekalian, ketika itu Rasulullah sambil menjelang ajalnya, dan Rasulullah pun mengumpulkan para istrinya, kemudian meminta izin kepada mereka untuk tinggal di rumah Aisyah atau beristirahat di rumah Aisyah. Aisyah saat bersama Rasulullah teringat, bernostalgia, teringat apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika Aisyah sedang sakit. Ketika Aisyah sedang sakit, Rasulullah memegang tangan Aisyah dan meletakkan tangan Aisyah di bagian tubuh Aisyah yang sakit, kemudian meruqyahnya. Dan ketika Rasulullah sakit, Aisyah pun melakukan hal yang semisal seperti yang dilakukan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun ditengok oleh Fatimah. Siapa Fatimah? Anaknya Rasulullah. Terlihatlah kesedihan di wajah Fatimah. Kemudian Rasulullah pun menyampaikan sebuah kabar gembira kepada Fatimah. Kabar gembira tersebut adalah, wahai Fatimah, kau adalah keluargaku yang paling pertama yang akan menyusulku di akhirat kelak. Dan betullah sabda Nabi, 6 bulan setelah Nabi Muhammad wafat, akhirnya Fatimah pun menyusul ayahandanya. Ketika Rasulullah wafat, tersebarlah kabar wafatnya Rasulullah ke seluruh pelosok kota Madinah. Kota Madinah yang tadinya dinaungi cahaya kebahagiaan, tiba-tiba redup cahayanya. Tiba-tiba seluruh penduduknya dilanda kesedihan yang sangat begitu mendalam. Bagaimana tidak? Mereka kehilangan kekasih mereka. Mereka kehilangan orang yang telah mengajarkan mereka tentang Islam. Mereka kehilangan orang yang telah mengajarkan mereka tentang jalan menuju surga. Di saat itu, bahkan ada di antara para sahabat yang menolak untuk percaya atas kabar wafatnya Rasulullah. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar pun sampai mengatakan, barang siapa yang berkata Rasulullah telah wafat, maka saya akan pegang kepalanya. Kenapa Umar berkata demikian? Tak lain tak bukan karena saking cintanya Umar kepada baginda Rasulullah. Dari saat itulah Abu Bakar Siddiq menenangkan hati Umar bin Khattab dengan memiliki sebuah ayat, wa Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, yang menjelaskan bahwasanya Rasulullah sebagai seorang manusia pasti akan bertemu ajalnya. Umar pun akhirnya yakin dan sadar bahwa Rasulullah telah wafat. Disinilah Rasulullah dimakamkan di rumah Aisyah. Di sebelahnya ada Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Perjuangan Islam, dakwah Islam tidak selesai dengan wafatnya baginda Rasulullah. Perjuangan pun dilanjutkan oleh para khulafaur rasyidin dan para sahabat-sahabat Rasulullah. Siapakah khulafaur rasyidin dan apa sajakah jasa mereka untuk Islam? Oke, kita lihat ke ruangan ke-8. Silakan Pak, yang bapak-bapak di sebelah kanan. Sekali lagi yang bapak-bapak di sebelah kanan, silakan. Baik, Khulafaur Rasyidin ada 4. Siapa saja? Mereka siapa deh Khulafaur Rasyidin? Abu Bakar, Umar,
Utsman dan Ali bin Abi Thalib. Ya, di depan kita ini adalah keutamaan mereka. Misalnya di sini ada keutamaan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah sosok sahabat yang bahkan syaitan pun enggan berpapasan dengan Umar bin Khattab di jalan yang sama. Saking kuatnya iman Umar bin Khattab. Dan jasa Khulafaur Rasyidin ini sangat besar sekali untuk Islam. Dan yang terbesar ada dua hal. Yang pertama adalah proteksi Islam, melindungi Islam. Abu Bakar ketika menjadi khalifah yang pertama, Abu Bakar memerangi orang-orang yang murtad, orang-orang yang tidak mau bayar zakat, dan orang-orang yang mengikuti nabi palsu. Kenapa Abu Bakar memerangi mereka? Karena Abu Bakar tahu bahwa Quran adalah jam'ul Quran, mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf yang sebelumnya di masa Rasulullah Al-Quran masih tertulis di lembaran-lembaran kulit atau di atas pelepah kurma. Abu Bakar, khalifah yang pertama, mengumpulkan Al-Quran menjadi satu mushaf atas saran Umar bin Khattab. Umar bin Khattab di saat itu takut jikalau Al-Quran hilang dari muka bumi. Kenapa? Sebabnya adalah banyak sekali para penghafal Al-Quran di antara para sahabat yang mati syahid, terutama mati syahid di medan pertempuran melawan pengikut Nabi palsu. Utsman bin Affan, khalifah yang keberapa? Yang ketiga, ya, menjadikan 7 Al-Quran sebagai standar cara membaca Al-Quran. Nah, di ruang berikutnya kita akan melihat salah satu replika atau duplikat Al-Quran yang ditulis di masa Utsman bin Affan. Di sini kita bisa melihat salah satu bentuk perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah dalam medan Islam. Salah satu bentuk perjuangan para sahabat-sahabat Rasulullah dalam menjaga Al-Quran. Nah, di depan kita ini adalah replika atau duplikat atau kopian Al-Quran yang ditulis di masa Utsman bin Affan. Yang asli ditulis dengan khatmu filama, belum ada titiknya dan juga belum ada barisnya atau syakilnya. Dan Al-Quran yang belum ada syakilnya atau tanda bacanya ini adalah satu kebanggaan tersendiri untuk para sahabat-sahabat Nabi. Kenapa? Karena sebagian besar yang bisa membaca Al-Quran tersebut adalah orang-orang yang pernah mendengar bacaan Al-Quran dari Rasulullah atau dari para kibarus sahabat, sahabat-sahabat yang senior. Sekali lagi, Al-Quran itu hanya duplikat dan yang asli terdapat di Turki, di Museum Topkapi. Kemudian di kota Mekah juga ada yang namanya Museum Al-Quran. Dekat dari Museum Sahabat ini mungkin jalan kaki cuma 5 menit. Di Museum Al-Quran tersebut ada banyak sekali contoh Al-Quran yang bersejarah. Di antaranya Al-Quran yang barisnya ditulis dengan tinta emas. Ada juga Al-Quran yang disulam oleh perempuan Pakistan dengan benang selama kurang lebih 30 tahun. Silahkan yang ingin berkunjung, gratis juga. Dan kita tutup dengan sabda Nabi, Anta ma'aman ahbabta. Kata Nabi, kalian di akhirat kelak akan bersama dengan orang yang kalian cintai. Ya. Maka jika kita ingin bersama dengan mereka di akhirat kelak, kita harus mencintai mereka. Dan salah satu bukti cinta kita kepada mereka adalah mengikuti jalan hidup mereka. Demikianlah kurang lebihnya, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Dan bagi Bapak Ibu yang berkeinginan untuk membeli oleh-oleh atau cendramata atau Al-Quran yang diwakafkan di Masjidil Haram atau Masjidil Ruangan Nabawi, 10 adalah gift shop. Nah, yang mau oleh-oleh, aku mau bayar menantu kuder, sudah silakan ada Bapak Ibu SK-nya, sekalian. Alhamdulillah, barakallah. Insyaallah. Alhamdulillah, itu berkat doa. Sini ada sajadah. Sajadah raudo. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan. Ini Ada ustaznya di sini. tinggal yang mau belanja-belanja. Habiskan real. Ustaznya, mobilnya. Ustaz Mutawif. Yang mau tanya. Bukan. Ini bagus. Boleh lihat nggak ya? Boleh. Boleh lihat nggak? Silakan. Khalas wajat. Ada ustaznya, ada mutaifnya di sini, silakan.
Ya. Mana Ustaz tadi? Mana Ustaz Uday? Baik, Bapak Ibu sekalian, di sini kita menyediakan Al-Quran yang bisa diwakafkan di Masjidil Haram atau bahkan Masjid Nabawi. Produksi asli kota Madinah karena terdapat capnya Mujamma' Bani Fahad, Quran standar untuk diwakafkan di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi. Produksi asli kota Madinah, sekali lagi. Harga satunya 40 real, kalau beli 3 100 real, jadi ada diskonnya sebanyak 20 real. Ada juga sejadah motif faudo, motif pintu Ka'bah, juga ada motif kiswah Ka'bah, ada parfum, ada kurma dan sebagainya. Silakan Bapak Ibu sekalian. Yang besar, yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. satunya 200 real. Kalau beli 2 ada diskonnya, jadi 360 real. Terjemahan Indonesia. Itu sajadah pintu Ka'bah kan, Bang? Silakan bisa bayar dengan uang rupiah dan sebagainya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau mewakafkan Al-Quran, Boleh. nah, ini satu 40, ini satu harganya 40 real. Nah, ini apa? Percetakan Madinah. Ini korma 10 real diskon. Korma ini 10 real diskon. 10 real diskon. Korma 10 real diskon. 10 real diskon. Korma 10 real diskon. 10 real diskon. Bagus. Ini 40 200 ribu. Ini sih beli kurma. Berapa ini? Keluar. Boleh keluar, duduk di luar, cari tempat duduk di luar rumah. Emang nggak kuat, iya. Exit keluar. Itu di Jakarta ada